Halo, selamat datang kembali di Ida Experience Trader Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap masih bisa bikin profit ya untuk bulan ini. Oke, kita langsung aja lihat IHSG-nya dulu ya hari ini. Nah, IHSG hari ini ditutup dengan harga sama ya seperti hari Jumat kemarin, yaitu di harga 6.633. Nah, ini mudah-mudahan sih nggak turun dulu ya, bisa bisa bertahan di atas 6.600 ya. Nah, ini untuk IHSG sendiri memang untuk saat ini memang masih cenderung ada penurunan ya, walaupun hari ini juga sempat naik juga sampai ke level harga 6.660 6.663 ya. Nah, tapi memang karena dia turun lagi akhirnya closing persis di harga closing seperti di hari Jumat. Tapi nggak apa-apa. Hari ini juga banyak saham-saham yang mulai menghijau, mudah-mudahan bertanda baik juga. Ada kesempatan buat teman-teman untuk berpeluang mencari profit dari saham-saham yang nanti akan kita bahas. Oke, kita langsung aja ya ke saham yang pertama, yaitu ada COPX. Nah, untuk COPX ini sempat naik sampai dengan ke harga 260 ya hari ini. Itu sempat berhasil breakout top box 256-nya ya untuk COPX ini memang transaksinya hari ini lumayan tinggi dibanding hari kemarin-kemarin. Dia sempat berhasil tembus top boxnya di 256, sempat menyentuh 260 tapi sayangnya nggak bertahan, akhirnya ditutup di harga 240. Nah, ini teman-teman masih boleh pantau ya untuk perdagangan minggu ini kalau misalkan COPX masih lanjut bergerak naik lagi. Untuk supportnya teman-teman bisa pakai support di 228 ya untuk COPX, dan untuk target di atas 200, untuk targetnya sendiri teman-teman bisa pakai target di harga 280. Lanjut ke IATA. IATA hari ini menguat 3% ya. Ini juga sempat breakout top box. Top boxnya ada di harga 69. Nah, ini sayangnya dia nggak bertahan di atasnya ya, atau di harga 70, harga tertinggi hari ini. Nah, ini misalkan ternyata di perdagangan besok dia lanjut menguat lagi ya, menembus 69-nya. Dan harapannya sih bisa menembus harga 72-nya ya. Kalau dia bisa tembus 72, targetnya boleh di harga 86 untuk IATA. Dan untuk supportnya teman-teman bisa pakai support di bawah harga 65 ya untuk IATA-nya. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ASI. ASI hari ini juga bagus ya, menguat 5,8%, berhasil breakout 6.750-nya. Nah, ini keren ya, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Untuk next targetnya adalah di 7.200. Nah, sebelumnya ASI ini sudah pernah kita bahas di tanggal 15 Mei kemarin ya, waktu ada signal pertama. Dan mungkin teman-teman udah kena target juga dari yang saya infokan sebelumnya. Dan hari ini dia kembali membuat signal lagi. Dan juga selain breakout top box, dia juga berhasil breakout dari target harganya di 6.750. Nah, ini kalau misalkan masih lanjut untuk perdagangan besok, boleh untuk next targetnya adalah di 7.200-nya. Selanjutnya ada Gudang Garam. Nah, untuk Gudang Garam ini juga menguat 5,8%. Ini bagus, berhasil kembali lagi ke dalam box ya. Top box, bottom box yang ditembus adalah 28.300. Hari ini dia closing di 28.575. Untuk next targetnya yaitu di 29.800 ya untuk Gudang Garam. Mudah-mudahan bisa closing di atasnya, akan sangat bagus. Mudah-mudahan kalau bisa tembus ya, kalau bisa tembus 29.800 dan closing di atasnya, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi untuk menuju targetnya ya di 34.100-nya. Selanjutnya ada bank. Nah, untuk bank ini juga masih terpantau bertahan ya di atas bottom box atau area supportnya dia. Nah, ini untuk area supportnya saat ini terkuat adalah masih di atas harga 1.270. Nah, ini kalau lanjut ya mudah-mudahan juga bisa breakout dari harga top boxnya atau resisten 1.385. Targetnya boleh di 1.425 dan 1.465. Lanjut ke saham berikutnya ada SMRA. SMRA kembali membuat signal buy ya hari ini ya. Memang waktu itu dia sempat buat juga di tanggal 26 tapi dia balik ke bawah. Nah, tapi hari ini kembali menguat lagi, bahkan bisa closing di atas 670. Mudah-mudahan ini bisa lanjut lagi ya untuk SMRA. Untuk next targetnya adalah di 725. Dan untuk supportnya teman-teman bisa pakai support harga untuk saat ini yaitu di 635 ya.
Selanjutnya ada Enzia. Untuk Enzia hari ini juga kembali menguat lagi 15,5% dan berhasil breakout dari 224. Ini kalau lanjut, ini next targetnya adalah 256. Ya, kalau teman-teman masih hold, ini mudah-mudahan sih bisa lanjut lagi nih ke 256 atau dan seterusnya. Nah, kalau misalkan dia tembus 256 dan bisa bertahan di atasnya, ini juga masih boleh hold lagi ya untuk Enzia. Mudah-mudahan sih bisa untuk target tertingginya mungkin saat ini bisa sekitar di 292-an ya untuk Enzia-nya atau 294. Selanjutnya ada Pewon. Untuk Pewon hari ini juga menguat 2,5% ya, sempat turun juga sampai ke harga 462 tapi akhirnya ditutup di 480. Nah, ini teman-teman kalau perhatikan nih untuk top boxnya ada di harga 484 ya, dan juga di untuk supportnya teman-teman bisa pakai support saat ini di harga 468. Untuk targetnya kalau misalkan P1 berhasil breakout dari 484 adalah ke harga 500 dan 515. Selanjutnya ada CTRA. Untuk CTRA ini hari ini juga menguat 3,7%. Nah, ini teman-teman boleh pantau kalau misalkan dia lanjut ya dan bisa berhasil breakout dari harga 1125 dan juga masih ada resistannya top box yaitu di 1130-nya. Nah, kalau bisa tembus 1125 atau bahkan tembus 1130-nya, ini bagus, boleh hold dulu. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi ke target sebelumnya yaitu di 1235. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Aman. Aman hari ini juga menguat 16,6% ya, tapi ini mesti hati-hati ya. Kadang-kadang sudah naik dia suka turun tiba-tiba, bahkan bisa sampai minus juga. Nah, untuk top boxnya saat ini ada di 240 ya. Ini mudah-mudahan bisa ditembus lagi oleh Aman. Tapi untuk alokasi dana diperhatikan saham ini cukup volatile ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk, kalau sekiranya targetnya mau pakai target di harga sekitar 300, ini juga boleh untuk saham ini ya. Nah, ini diperhatikan aja, tapi kalau misalkan ternyata dia turun ya di bawah harga 192, sebaiknya jangan masuk dulu ya. Takutnya dia lanjut lagi ke bawah. Tapi kalau misalkan ternyata Aman ini besok lanjut lagi menguat ya dan bisa berhasil tap breakout top box 240, ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan sih bisa ke 300 atau bahkan bisa ke target harga sekitar 438-an ya untuk Aman. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Antam. Antam hari ini juga menguat 4,2%. Nah, ini boleh diperhatikan lagi untuk besok ya. Ini targetnya untuk besok adalah di 2030 ya. Kalau bisa tembus, ini teman-teman boleh hold dulu ya. Kalau misalkan Antam bisa lewat dari harga 2030-nya. Nah, kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 2030, untuk next targetnya itu adalah di 2130-nya. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ada BRMS. Nah, BRMS hari ini naik cukup tinggi ya, 12%. Nah, ini kalau lanjut untuk next targetnya adalah di 143. Hari ini sempat menyentuh harga 132, closing di harga 130. Nah, ini kalau misalkan ternyata BRMS bisa lanjut menguat ya, kalau bisa tembus akan lebih bagus lagi, bisa tembus targetnya 143. Dan kalau tembus 143 masih ada next target lagi yaitu di 100 sekitar 155-an ya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu MDKA. Nah, ini MDKA terpantau bertahan ya di atas atau di area support 2.950-nya. Hari ini sempat naik juga sampai ke 3.130. Ini masih boleh dipantau-pantau pergerakannya kalau MDKA lanjut lagi. Untuk saat ini targetnya nggak jauh-jauh dulu, mungkin sekitar di harga 3.260 ya, atau sampai dengan 3.440-an dulu untuk MDKA. Selanjutnya ada SQMI. SQMI juga hari ini menguat 7,2%. Nah, saham ini cukup volatile ya. Jadi perhatikan aja kalau teman-teman mau masuk ke saham ini. Biasanya suka bareng juga sama BRMS. Kalau BRMS bergerak, SQMI juga suka ikut bergerak. Nah, ini untuk target besok adalah di harga 61 ya.
Kalau misalkan dia lanjut dan bisa tembus harga 106, harga 61-nya nih akan sangat bagus, apalagi kalau bisa bertahan sampai dengan closing. Nah, untuk SQMA. Dan untuk saham yang terakhir untuk video part pertama adalah HIL. HIL ini juga masih boleh diperhatikan pergerakannya di perdagangan besok ya, apalagi kalau misalkan dia ternyata kuat untuk dan juga berhasil breakout dari harga 2860-nya ya. Untuk target terdekat sebetulnya ada sekitar di harga 3010-nya ya. Ini kalau misalkan target terdekat. Tapi kalau misalkan ternyata dia bisa tembus, dia akan kembali lagi menuju targetnya di 3910-nya untuk HIL. Jadi dipantau aja, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi untuk saham ini. Oke, mungkin sampai di HIL dulu untuk video part pertama. Masih ada video part kedua, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana ya. Nanti akan saya buatkan lagi. Mudah-mudahan saham-saham yang kita bahas masih menarik ya. Jadi stay tune terus, mudah-mudahan teman-teman juga bisa ada pilihan saham apa yang akan dibeli untuk besok. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support channel ini dengan subscribe, like, aktifkan loncengnya, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.